Nanti ini ya, kamu kan jadi host sekarang. Nanti kalau sudah saya yang apa ini, kamu balikin ke saya ya. Oh iya Bu. Jadi saya yang jadi hostnya. Bisa nge-record ya? Halo, Nabe? Saya record ya. Bisa kita mulai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai tantangan dan peluang bisnis digital di era industri 4.0. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri Rani Mustika Putri dengan NIM 2008 031 04 003. Saya Ngabeoki Kevin Doyo Brasta dengan NIM 200 803 104045. Saya Kaila Irvin Effendi dengan nomor NIM 2008 031 04061. Saya Khairul Sakil Haq dengan NIM 2008 0310 4071. Saya Sylvia Andri Wahyuni dengan NIM 2008 0310 4038. Materi yang akan disampaikan yang pertama ialah revolusi industri, yang kedua tantangan bisnis di era revolusi industri 4.0, yang ketiga era disrupsi dan era revolusi industri, yang keempat peluang bisnis di era revolusi industri, yang kelima peluang bisnis di Indonesia. Yang pertama ada revolusi industri. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18. Revolusi industri sendiri yakni perubahan besar secara manusia memproduksi barang atau jasa. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18 ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan urban. Kereta api lintas benua, mesin uap, listrik, dan penemuan-penemuan lainnya mengubah masyarakat secara permanen. Makna dari revolusi industri sendiri yakni perubahan besar cara manusia memproduksi barang atau jasa. Hingga saat ini revolusi industri sendiri telah memasuki revolusi industri keempat atau lebih dikenal dengan revolusi industri 4.0. Perubahan yang terjadi berdampak pada seluruh bidang kehidupan, yaitu di bidang politik, sosial, ekonomi, dan seni budaya. Revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global tersebut. Proses produksi atau jasa yang mulanya sulit, memakan waktu lama, dan memakan biaya menjadi lebih mudah, memakan waktu yang singkat, dan mengeluarkan sedikit biaya. Bila menghubungkan dengan konsep ekonomi yang membicarakan upaya manusia dalam menghadapi kelangkaan, konsep revolusi industri adalah salah satu cara mengatasinya. Bahkan dengan adanya konsep revolusi industri, resiko
kelangkaan tersebut dapat diturunkan atau bahkan dihilangkan, sehingga tenaga, waktu, dan biaya dibutuhkan sebelumnya cukup besar dapat menjadi tidak ada dan dialihkan ke hal lain. Di sini ada 4 perkembangan revolusi industri. Yang pertama yaitu revolusi industri 1.0, yang kedua ada 2.0, 3.0, dan 4.0. Di revolusi industri 1.0 ini pada tahun 1776 James Watt menemukan mesin uap. Sebelum revolusi industri 1.0 terjadi, manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan tenaga otot, mengandalkan tenaga angin, dan mengandalkan tenaga air. Tapi dalam mengandalkan tenaga tersebut memiliki banyak kendala, seperti tenaga otot membutuhkan waktu istirahat yang memakan waktu yang lama. Terus yang tenaga angin ini dan air memiliki kendala yaitu tempat. Jadi kalau menggunakan tenaga air dan angin ini harus di tempat yang airnya deras dan memiliki angin yang kencang. Hingga pada tahun 1776, James Watt menemukan mesin uap yang mengubah sejarah. Penemuan mesin uap menjadikan proses produksi lebih efisien dan murah. Tiada lagi permasalahan waktu dan tempat spesifik yang diperlukan untuk memproduksi sesuatu. Sebagai contoh, sebelum mesin uap ditemukan, kapal berlayar dengan tenaga angin, di mana memerlukan waktu bertahun-tahun untuk berkeliling dari satu negara ke negara lainnya. Sedangkan dengan adanya mesin uap dapat menghemat waktu hampir 80%. Yang kedua ada perkembangan revolusi industri 2.0. Pada tahun 1913 mulai menciptakan lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Revolusi industri 2.0 tidak seterkenal revolusi industri 1.0. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad 20. Sebelum adanya revolusi industri 2.0, proses produksi memang sudah cukup berkembang. Tenaga otot tidak banyak diperlukan. Pabrik pada umumnya telah menggunakan tenaga mesin uap ataupun listrik. Namun kendala lain ditemukan dalam proses produksi, yaitu proses transportasi. Untuk memudahkan proses produksi di dalam pabrik yang umumnya cukup luas. Alat transportasi untuk pengangkutan barang berat seperti mobil sangat diperlukan. Sebelum revolusi 2.0, proses perakitan mobil harus dilakukan di satu tempat yang sama demi menghindari proses transportasi dari tempat spare part satu ke tempat spare part lainnya. Terus pada tahun 1913 ini mulai menciptakan lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Proses produksi berubah total. Tidak ada lagi satu tukang yang menyelesaikan satu mobil dari awal hingga akhir. Para tukang diorganisir untuk menjadi spesialis, cuma mengurus satu bagian saja, seperti misalnya pemasangan ban. Yang ketiga ada perkembangan revolusi industri 3.0. Penemuan mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis. Yang dimaksudkan ini yaitu komputer yang dapat mengendalikan suatu mesin. Bila pada revolusi pertama pemicu adalah ditemukannya mesin uap, revolusi kedua dipicu dengan ditemukannya ban berjalan dan listrik. Lalu apa ada yang bisa menebak apa yang terjadi revolusi industri 3.0? Pada revolusi industri 3.0 yang digantikan adalah manusianya. Jadi manusia tidak banyak bekerja, tetapi mesin yang bekerja. Revolusi industri 3.0 adalah penemuan mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, komputer dan robot. Di saat ini dunia bergerak memasuki era digitalisasi. Sebagian aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia seperti menghitung atau menyimpan hal penting seperti dokumen, mulai dapat dilakukan oleh komputer. Revolusi yang terjadi juga
revolusi yang terjadi juga bergerak, tidak hanya mengenal revolusi di bidang industri, namun juga di bidang informasi. Yang keempat ada revolusi industri 4.0. Tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik, Internet of Things atau IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas dan dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Contoh terdekatnya munculnya transportasi dengan sistem ride sharing seperti Gojek dan Grab. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, tantangan bisnis di era revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu masalah keamanan teknologi informasi. Bagi Indonesia, taktik dan strategi keamanan informasi yang efektif sangat diperlukan. Sebab Indonesia menjadi negara nomor 3 yang paling rentan terhadap malware. Keamanan informasi harus menjadi bagian dari perencanaan transformasi digital Indonesia. Mewujudkan kesadaran akan keamanan informasi dapat dimulai dari diri sendiri. Hal yang paling sederhana adalah dengan memahami pemanfaatan Internet of Things di sekitar untuk menjamin keamanan dari data dan privasi di dunia maya. Yang kedua, keandalan dan stabilitas mesin produksi. Pemeliharaan akan menyebabkan keterlambatan produktivitas. Tujuan pemeliharaan dan keandalan adalah untuk mempertahankan kemampuan sistem selagi mengendalikan biaya. Sebuah sistem pemeliharaan yang baik akan menghilangkan variabilitas sistem. Oleh karena itu, pemeliharaan sebelum mesin mengalami kerusakan sangatlah penting dilakukan. Bagaimanapun konsekuensi kerusakan harus benar-benar dipertimbangkan. Bahkan, beberapa kerusakan kecil dapat mengakibatkan malapetaka atau dampak yang sangat besar untuk produktivitas ke depannya. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang memadai. Kurangnya keterampilan yang akan sangat berpengaruh pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Karena orang yang memiliki keterampilan akan mudah mendapatkan keterampilan dapat membuat lapangan pekerjaan. Keterampilan seseorang dapat menentukan kesempatan kerja, karena apabila tersediaan para pemangku kepentingan untuk berubah. Dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan atau stakeholder perusahaan sebenarnya berada di mikro atau touch environment. Dahulu mungkin batas. Paling-paling hanya pembeli, 5 banyak yang kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. Revolusi industri 4.0 akan membuat beberapa pekerja hilang akibat rentetnya berbagai perusahaan sebagai dampak otomatisasi dan digitalisasi. Namun juga membuka berbagai lapangan pekerjaan baru. Kelas buruh kasar terancam kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. Sementara kelas buruh tingkat menengah dan atas mengalami kenaikan peran ketika penerapan kecerdasan buatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, disrupsi teknologi dan keberlimpahan. Era disrupsi dan keberlimpahan selain menjadi tantangan juga menjadi peluang. Disrupsi teknologi. Menurut
Kasali 2017, perubahan di era disrupsi tidak hanya bermakna perubahan hari ini, tetapi juga mencerminkan makna fenomena perubahan hari esok. Era disrupsi yaitu era inovasi teknologi yang akan merubah tatanan kehidupan masyarakat secara fundamental, serta merusak dan merobohkan tatanan yang kurang dinamis. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi semua orang karena harus menghadapi perubahan tatanan menjadi dinamis. Seperti contohnya adalah ojek online. Dampak positif dari era disrupsi ialah dapat menciptakan konsumen yang beragam dan berdampak terhadap harga yang semakin murah. Perubahan inilah yang menjadi peluang bagi kita. Dampak negatif dari disrupsi ialah dapat mengganggu atau merusak pasar yang telah ada, tetapi juga mendorong pengembangan produk atau layanan yang tidak terduga di pasar sebelumnya. Yang kedua, keberlimpahan. Selain mengganggu dan merusak tatanan yang stabil, kemajuan teknologi juga akan menghasilkan banyak inovasi yang berdampak pada keberlimpahan. Kemajuan teknologi secara eksponensial melalui 6 tahapan yang disebut 6D of exponential growth, yaitu yang pertama digitalization, yang kedua disruption, yang ketiga disruption, yang keempat dematerialization, yang kelima demonetization, yang keenam democratization. Next. Yang keempat, peluang bisnis di era revolusi industri 4.0. Di era saat ini, perkembangan teknologi sangat pesat yang berakibat mendorong perubahan perilaku masyarakat dan peningkatan kebutuhan akan mendorong berubahnya dan terciptanya peluang bisnis. Dengan memanfaatkan semua informasi dan big data, peluang bisnis dapat dicari dan dimanfaatkan. Yang artinya dari informasi yang ada dapat dilihat celah yang bisa dimanfaatkan. Peluang diciptakan artinya kita dapat menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sudah? Sebentar, Bu, belum. Oh, oke. Sebentar, Bu, Gaila masih gangguan sinyal. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan tentang peluang bisnis di Indonesia. Yang pertama, bisnis e-commerce. Pada saat ini, tentunya di Indonesia sudah tidak asing dengan yang namanya bisnis e-commerce. Bisnis e-commerce ini merupakan bisnis jual beli online di mana masyarakat Indonesia lebih tertarik daripada jual beli secara offline. Kan jual beli secara online ini memiliki beberapa keuntungan. Seperti yang pertama, keuntungannya bisa mendapatkan harga lebih murah. Yang kedua, dipermudah dalam pembayarannya. Dan yang ketiga, bisa menemukan barang-barang yang
tidak ada di sekitar kita. Contoh bisnis e-commerce di Indonesia yang sedang naik daun saat ini yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada. Yang kedua, on-demand service. On-demand service merupakan sebuah aplikasi yang memberikan jasa, tetapi on-demand service ini hanya berlaku di beberapa tempat saja, seperti misalnya Grab atau Gojek yang kita memerlukan jasanya untuk pergi ke suatu tempat. Yang ketiga, fintech. Fintech merupakan aplikasi pengatur keuangan seperti OVO, GoPay, dan lain-lain. Fintech di sini sangat diminati pada saat ini dikarenakan memberikan kemudahan. Yang keempat, cloud hosting. Cloud hosting merupakan suatu penyimpanan database ringan dan sangat mudah diakses. Contohnya jika di Indonesia itu seperti idcloudhost.com dan Niaga Hoster. Dan yang terakhir, software as service. Software as service ini merupakan aplikasi pihak ketiga yang dapat membantu kita dalam mengerjakan tugas sehari-hari, seperti misalnya Office 365, terus Adobe Creative Cloud, Google Apps seperti Docs, Spreadsheet, dan lain-lain. Akan dilanjutkan oleh Kaila karena yang tadi belum selesai karena terputus. Yang keempat, peluang bisnis di era revolusi industri 4.0. Di era saat ini, perkembangan teknologi sangat pesat yang berakibat mendorong perubahan perilaku masyarakat dan peningkatan kebutuhan akan mendorong berubahnya dan terciptanya peluang bisnis. Dengan memanfaatkan semua informasi dan big data, peluang bisnis dapat dicari dan dimanfaatkan, yang artinya dari informasi yang ada dapat dilihat celah yang bisa dimanfaatkan. Peluang diciptakan yang artinya kita dapat menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Di sini ada artikel mengenai tantangan dan peluang bisnis di era revolusi industri 4.0. Bersumber dari Universitas Islam Indonesia. Peran teknologi di era revolusi industri 4.0 mengambil alih hampir sebagian besar aktivitas perekonomian. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk dunia kerja dan bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Merespon kondisi ini, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menggelar kajian keilmuan secara daring bertajuk Revolusi Industri 4.0, Telat Melangkah Rentan Tertindas. Dilansir dari Boston Consulting Group, Jaya Adan menyebutkan 4 area yang terpengaruhi oleh revolusi industri 4.0. Pertama adalah produktivitas, kedua adalah revenue growth. Dengan peningkatan produktivitas yang tajam, pastinya jumlah pendapatan akan meningkat pula. Yang ketiga, employment dapat diartikan juga meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah investment, yang semakin naik, hal ini dipengaruhi oleh naiknya 3 aspek sebelumnya. Menurut Indonesia Industri 4.0, nilai rata-rata self-assessment Indi 4.0 industri nasional adalah 2,14%. Menyikapi hal ini, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia membuat rancangan berupa 10 prioritas nasional Kemenperin dalam menyukseskan revolusi industri 4.0.
Dalam menyukseskan Indonesia 4.0 tidak serta-merta berupa ketersediaan akses internet dan kepekaan terhadap sosial media. Diperlukan kesiapan dari sumber daya manusia yang berkualitas, harmonisasi aturan, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, dukungan dari semua pihak juga perlu, baik pemerintah, pelaku industri, dan sumber daya manusia harus aktif berinovasi dan menjalankan peran masing-masing semaksimal mungkin demi terciptanya sinergi yang baik untuk mendukung kemajuan sektor industri tanah air. Cukup sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Sebutkan nama sama dari kelompok berapa ya. Jangan lupa ya untuk dicatat ya. Untuk notulensi kelompok 2. Jadi pertanyaan dan jawaban kalian diketik, nanti diunggah di forum ya. Seperti biasa. Oh, kamu ngutip dari artikel ya ini ya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Jangan lupa kalau ngutip dari artikel, sumbernya di ini ya, dijelaskan. Siapa tadi yang tanya? Saya, Bu. Saya Andini Tiara Sintalarasati, kelompok 3, ini 4026. Tadi kan ada revolusi industri 4.0. Nah, di situ ada teknologi otomatisasi dan teknologi siber. Itu yang dimaksud dengan teknologi itu seperti apa dan cara menggabungkan kedua teknologi tersebut seperti apa? Gimana caranya? Terima kasih. Lagi? Saya bertanya, Bu. Bentar ya, mau ditulis dulu, Bu. Ya, siapa tadi yang mau tanya? Dari kelompok 7, izin bertanya. Iya, Dela. Di era revolusi industri ini, keterampilan apa yang diperlukan dan yang harus kita asah untuk dapat mengikuti perubahan era ini? Apa ada lagi? Saya ingin bertanya. Saya Sarim Hidayat dengan NIM 14 dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, dari adanya e-commerce, apa dampak positif dan negatif bagi para pedagang? Ya, terima kasih. Bu, ini pertanyaannya dibuka untuk berapa orang dulu ya? 5 langsung aja ya, nggak apa-apa ya. Oh iya, Bu. Maaf tadi yang dari Sarim Hidayatullah dari nomor 1. Oke. Dua lagi ya. Bu, izin bertanya. Nah, siapa dulu ini? Saya Bu Devi Ayu Malasari dari kelompok 7, NIM 4013. Silakan. Pertanyaannya, strategi menurut kelompok kalian, strategi apa yang harus kita lakukan di tantangan revolusi 4.0 ini?
Terima kasih. Oke. Bentar Bu, bisa diulang Devi, tadi putus-putus. Baik, saya ulang. Menurut kelompok kalian, strategi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 ini? Terima kasih. Terima kasih Devi atas pertanyaannya. Ada kurang satu lagi tadi, siapa ya yang mau tanya? Mau tanya. Iya, Tarisa. Saya Tarisa Dewi Andini dari kelompok 1 dengan NIM 4056. Pertanyaannya, apa yang menjadi tantangan dan peluang industri perbankan dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Tarisa. Boleh minta waktu untuk diskusi dulu, Bu? Silakan. Yang terakhir tadi siapa? Tarisa? Iya, Bu. Tarisa Dewi. Kelompok 1. Oke. Ya, silakan diskusi dulu. Nanti akan saya review sedikit ya.
Sudah? Kalau sudah boleh dijawab dulu. Yang bisa dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andini Tiara dari kelompok 3. Tadi kan pertanyaannya teknologi otomatisasi dan teknologi cyber itu apa dan cara menggabungkan keduanya itu gimana. Jadi teknologi otomatisasi yaitu teknologi yang dapat menggantikan pekerjaan suatu manusia. Jadi pekerjaan itu digantikan oleh mesin. Jadi manusianya hanya perlu mengawasi tanpa perlu ikut bekerja, seperti itu. Terus teknologi cyber itu kalau menurut saya itu teknologi cyber adalah yang mengatur teknologi otomatisasi. Jadi teknologi cyber ini yang memberi perintah teknologi otomatisasi yang tadi, seperti itu. Dan contohnya itu kayak misalnya kayak pintu tol yang diatur oleh komputer. Jadi kan kita kalau misalnya sudah kartunya itu nanti pintunya otomatis sendiri karena sudah diatur oleh komputernya sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Apa sudah jelas? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, tadi salah satu contoh ya. Sebenarnya udah mulai banyak ya kalau kita perhatikan. Kalau tadi kelompok 2 memberikan contoh terkait dengan perubahan penggunaan atau pembayaran sistem tol ya. Kalau dulu masih manual ya, pakai uang gitu ya. Untuk sekarang sudah digantikan dengan menggunakan e-money gitu ya. Jadi uangnya dalam bentuk kartu gitu ya. Jadi kita harus isi ulang, kemudian baru itu bisa terpakai, kita bisa membuka pintu tolnya seperti itu. Ya, sebenarnya banyak sekali ya. Bahkan tidak hanya menggunakan kartu ya. Sekarang kita scan pembayaran seperti misalnya menggunakan GoPay, ShopeePay. Misalnya kamu lagi di kafe gitu ya. Kamu nggak bawa duit tapi kamu bawa HP gitu misalnya. Bayarnya tinggal scan QR code gitu. Saya lumayan sering juga gitu ya. Bayar itu pakai QR code gitu ya. Jadi sekarang orang lebih ketergantungan sama HP daripada dengan dompetnya ya. Kita bawa HP kemana-mana, yang penting aman gitu ya. Semuanya sudah terrecord gitu ya. Kemudian kita punya sistem pembayaran, tinggal QR code aja, tagihan sudah kita bayar, sudah gitu, sudah beres. Itu merupakan hal-hal yang bentuk gitu ya, bentuk yang namanya perubahan pembayaran gitu ya, metode pembayaran ya, by PayPal gitu. Kalau dulu masih terbatas, tapi untuk saat ini bahkan ya di pasar gitu ya, pasar-pasar tradisional gitu ya, yang semi-semi modern gitu sudah menggunakan seperti itu ya. Di negara-negara maju itu pasti sudah sudah banyak menggunakan ini ya, e-money seperti itu ya, atau berbasis digital itu tadi. Ya, jadi itu secara otomatis lah. Bagaimana gitu? Kalian yang harus kalian pikirkan adalah kita bicara bisnisnya. Oke, secara bisnis, secara teknologi, kalau kalian lihat ya adanya perubahan metode pembayaran. Bagaimana accounting-nya? Nah, ini harus saling terintegrasi. Contohnya tol. Tol itu milik PT Jasa Marga, ya kan? Lah, bagaimana untuk mekanisme pembayaran? Coba kalian perhatikan gitu ya. Untuk pengisian gitu ya. Untuk kalau dulu kalau beda bank, misalnya saya pakai dulu ya, saya langsung sebut merek aja. Terus habis gitu nanti bayarnya pakai Rizi misalnya ya. Kalau dulu masih bisa, kalau nggak salah selang berapa bulan gitu ya, 1 bulan atau 2 bulan nggak lama, itu kalau nggak satu kartu itu nggak bisa gitu. Artinya apa? Di situ
ada sistem yang mengatur gitu ya, apalagi berkaitan dengan keuangan. Kalau kamu bayarnya pakai flash BCA gitu ya, artinya nanti PT Jasa Marga itu dia akan istilahnya merekonsiliasi dengan BCA gitu ya. Berapa sih pendapatan yang diterima gitu ya dari BCA misalnya. Dari BRI sama ya. Nah, di sini dia hanya bekerja sama dengan perusahaan bank perbankan BUMN dan ditambah plus perusahaan besar yaitu BCA gitu ya, yang konsumennya mungkin notabene banyak sekali. Terus kemudian dengan pengisian juga. Coba kalau kalian bandingkan gitu ya. Kenapa kalau saya ngisi misalnya Bu di gitu ya di Indomaret atau di mana lah ya store-store untuk pengisian e-money gitu ya. Ada tambahan biaya, saya ngisi 100.000 jadi 101.500 ya. Berarti kan 1.500 itu menjadi pendapatan siapa? Menjadi pendapatan Indomaret kan, misalnya kayak gitu ya, atau Alfamart gitu ya. Nah, kemudian yang 100.000 itu misalnya ngisi Mandiri gitu ya. Ya nanti akan PT Jasa Marga itu akan juga merekonsiliasi nih, gitu ya. Berapa nih pendapatan dari pembelian dari yang namanya pengguna jalan tol gitu ya, dilihat. Nah itu juga Mandiri pasti dia akan mempresentasikan ketika orang mengisi 100.000 gitu ya dengan menggunakan Mandiri misalnya atau Brisi tadi lah, itu berapa pendapatan yang didapat gitu ya, seperti itu ya, kerjasama ini apalagi sama BUMN gitu ya, pasti ada presentasi untuk pendapatan. Nah itu kalau orang accounting berpikirnya seperti itu gitu kan ya, berarti kan banyak sekali yang terdampak gitu ya, terutama untuk karena ini bicara terkait dengan bisnis digital ya, bisnis itu kan notabene itu kan ada kegiatan ekonomi ya di dalamnya gitu ya, ada kegiatan transaksi. Nah, itu akan melibatkan yang namanya beberapa pihak seperti itu. Jangan hanya teknologi saja. Mungkin kalau kalau kita bicara orang sistem informasi, anak sistem informasi gitu ya, atau anak fakultas ilmu komputer gitu ya, dia hanya tahu gitu ya bagaimana merancang, mengcoding, memprogramming yang namanya digital bisnis. Alurnya itu tetap pasti butuh orang-orang ekonomi, apalagi accounting. Nah, kalian juga harus paham gitu ya. Di sini harus kalian pahami nantinya ketika kalian ingin berbisnis digital itu jangan hanya kalian tahu hanya wadahnya aja, tempatnya saja, tapi kan kalian harus juga tahu bagaimana alurnya gitu ya. Nah, ini kan D3 ya. Mungkin nanti di tugas akhir kalian gitu ya ada yang tertarik gitu ya terkait dengan bisnis digital, kemudian accounting-nya itu bisa kalian telusuri gitu ya. Nah, bisa kalian potret. Magang aja di perusahaan-perusahaan bisnis digital ya, di startup daerah kan sekarang banyak ya. Di Jember itu saya juga rasa udah mulai banyak gitu. Itu dipelajari saja, belum lagi nanti berkaitan dengan pajaknya dan sebagainya seperti itu. Jadi memang pertanyaannya kan hubungannya terkait dengan otomatis ya, otomatis sama apa tadi? Itu akan saling terintegrasi seperti itu. Gitu ya, paham? Iya, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Devi kelompok 7. Strategi apa yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0? Yang pertama yaitu peningkatan kualitas SDM agar dapat memenuhi standar global. Jadi, untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini, perusahaan mau tidak mau harus meningkatkan kualitas SDM-nya agar dapat memenuhi standar secara global. Yang kedua, penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi kerja di dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Yang ketiga, ikut membantu melakukan harmonisasi aturan atau kebijakan untuk mendukung daya saing di bidang industri dengan cara membuat peraturan atau kebijakan yang sesuai dengan pengaplikasian teknologi di internet. Yang keempat, memperluas networking atau jaringan untuk membuka peluang-peluang baru. Begitu, Devi. Apakah ada feedback? Tidak ada. Terima kasih. Sama.
Halo, maaf, ke-mute. Pertanyaannya apa tadi? Bisa diulangi lagi? Strategi apa yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0? Oke, jawabanmu apa? Yang pertama yaitu peningkatan kualitas SDM agar dapat memenuhi standar global. Yang kedua, penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi kerja di dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Yang ketiga, ikut membantu melaksanakan harmonisasi aturan atau kebijakan. Yang keempat, memperluas jaringan. Oke, kata kuncinya ingat ya, dalam aktivitas meskipun itu berubah tuh ya dari yang dulu mungkin manual atau tradisional dan sekarang sudah masuk ke era digital. Kata kuncinya ketika menghadapi itu semua adalah di human-nya atau manusianya, itu kata kuncinya, ya kan? Mau secanggih apapun gitu ya, kalau misalnya human-nya itu tidak bisa mengikuti ya, tidak bisa berkembang ya sama aja gitu, useless lah ibaratnya seperti itu. Karena apa? Ingat bahwa human ini ya atau manusianya adalah sebagai pengendalinya, sebagai pengaturnya, sebagai pembuatnya. Ya, seperti itu. Itu yang harus kalian pahami. Ya, memang benar ya, bagaimana supaya misalnya kita bicara bisnis gitu ya, bisnis digital di era digital ini bisa berkembang, ya manusianya SDM-nya juga harus berkembang gitu ya. Caranya misalnya ikut pelatihan, workshop atau mungkin sekolah gitu, atau melakukan riset ya dan sebagainya, mengembangkan kompetensi. Pastinya ada maintenance ya, kemudian ada increasing, pastinya peningkatan untuk teknologi. Tapi jangan lupa kalau semakin bagus, semakin meningkat, kita juga harus paham terkait dengan kira-kira bahaya apa gitu ya, yang nantinya bisa menyerang seperti itu. Bahaya itu bisa dari internal ya, internal dari teknologi itu sendiri, misalnya ya terkait dengan ini ya, keamanan misalnya ya, security seperti yang kemarin, cyber security-nya bagaimana, kejahatan-kejahatan di bidang digital itu juga harus dipahami ya, autentifikasinya juga seperti itu. Terus kemudian setelah kita pahami gitu ya, kita bisa perbaiki ya, kita bisa pelajari ya apa kira-kira bahaya atau misalnya kelemahan ya yang bisa diperbaiki, yang nanti juga bisa dikembangkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya lah ini hukum ya. Hukum sayangnya di Indonesia ini belum terlalu kuat untuk mengatur yang namanya digitalisasi. Baru-baru ini mungkin ya di tahun 2000 ada Undang-Undang ITE gitu ya, nanti bisa kalian cek. Undang-Undang ITE pun juga masih belum terlalu lama gitu ya, kurang lebih kalau nggak salah tahun 2008. Undang-Undang ITE itu kan mengatur terkait dengan bagaimana penggunaan digital gitu ya, bagaimana kita harus secara arif ya menggunakan yang namanya media digital. Nah, untuk saat ini udah semakin banyak sekali berkembang gitu ya, ternyata menjadi tantangan tersendiri gitu ya, banyak yang menyalahgunakan ya, bahkan orang itu kadang nggak pernah ketemu, tapi ya itu tadi ya banyak ghosting misalnya kayak kemarin itu ya, isunya Kaesang sama Nadia misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itu sepertinya kayak berantem misalnya ya karena penggunaan media sosial gitu ya, akhirnya bisa saling menghujat gitu ya. Tapi kan hukum di negara kita ini masih belum kuat gitu ya. Lah ini harus harus diatasi. Kemudian ya mungkin terkait dengan keamanan ini bisa bicara terkait dengan kepolisian misalnya ya, terkait dengan cyberkriminal. Kalau nggak salah cybercrime itu hanya di daerah-daerah kota tertentu, tapi kan bisa saja terjadi. Sekarang kan pengguna digital itu nggak hanya di kota ya, tapi di desa yang notabene sinyalnya bagus gitu ya, it's okay gitu ya, bisa saja gitu ya. Bahkan ada hacker-hacker itu yang malah berasal dari tempat-tempat yang kadang kita nggak tahu gitu kan, seperti itu. Nah, terus belum lagi penggunaan, misalnya ada kan ya penipuan-penipuan sekarang melalui smartphone seperti itu, atau investasi
online ya, pinjaman online itu kan kemarin tuh banyak banget lah masalah-masalah seperti itu. Nah, ini harus hukumnya berkaitan dengan hukum, terutama untuk security-nya, keamanannya itu harus jelas seperti itu. Belum lagi terkait dengan, nah karena kita bicara bisnis ya digital, ini terkait dengan peraturan misalnya perpajakan, karena ini kan potensi mendapatkan penghasilan ya. Nah kemarin Kementerian Keuangan gitu ya, di mana Direktorat Jenderal Pajak sudah mengeluarkan terkait dengan pemajakan untuk bisnis digital gitu ya. Contohnya Netflix gitu ya. Terus apalagi View misalnya, Shopee juga ada beberapa yang sudah menjadi wajib pajak gitu ya, dikenakan terkait dengan pajak online ya, seperti itu. Karena memang potensi hukum. Nah, hukum ini mungkin pakar-pakar hukum ya di fakultas sebelah ya, fakultas hukum juga bisa mempelajari seperti itu. Ya, ini yang memang menjadi tantangan yang paling besar juga sebenarnya. Jadi harus saling berkaitan seperti itu. Terus apalagi kira-kira strateginya? Harus ada ini ya, pembaruan ya pastinya ya, renewable, dan harus adaptasi. Jadi yang harus kalian pahami adalah kita harus ngikutin. Kalau misalnya kita nggak ngikutin, lah ini termasuk skill kalian nih, ya. Kenapa dalam pembelajaran ini saya minta kalian mengupload gitu ya ke YouTube, kalian buat pembelajaran semana mungkin gitu ya. Ya ini merupakan bentuk-bentuk dari skill ya, skill kalian ya. Sekarang education pun kita nggak boleh gaptek, kita harus ngikutin gitu ya. Mungkin dulu nggak kenal yang namanya Zoom kayak gini, yang kita gunakan nggak kenal gitu ya. Saya juga nggak pernah kenal misalnya menggunakan aplikasi untuk sekolah atau kuliah gitu ya, tapi harus mengenal gitu ya. Dengan adanya ini harus adaptasi, artinya seperti itu. Dan ini di pekerjaan pun ya juga diperlukan gitu loh. Ya. Jadi memang pembaruan, kita harus ningkatin skill gitu ya, kita juga harus beradaptasi. Kalau yang nggak bisa beradaptasi ya ketinggalan, pasti seperti itu ya. Tapi yang saya selalu ingatkan bahwa ingat ya, secanggih apapun teknologi itu dia tidak punya perasaan ya, tetap dia nggak punya empati, dia juga bukan suatu makhluk yang disembah gitu ya, bukan makhluk beragama juga, itu kan tergantung yang namanya manusianya. Jadi kalian menggunakannya ya sewajarnya, jangan sampai mohon maaf saya tidak menyalahkan di beberapa negara-negara maju malah kayak seperti berhala zaman kekinian lah ibaratnya, sampai ada yang mendewakan, sampai ada yang karena mungkin di sana kan ini ya orang-orang ini ya tidak beragama ya, jadi mungkin ada beberapa ateis ya. Ya, jadi mereka seperti mendewakan hal-hal seperti itu. Bahkan ada hal-hal yang digunakan untuk kejahatan. Nah, kita sebagai makhluk beragama ya kita harus mana batasan-batasan tertentu yang harus dipahami seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syarif. Pertanyaannya yaitu, apa dampak positif dan negatif dari e-commerce? Dampak positif dari e-commerce yang pertama, masyarakat lebih dimudahkan untuk menemukan barang yang diinginkan. Yang kedua, proses pembayaran di e-commerce lebih mudah. Yang ketiga, e-commerce dapat menjangkau area yang luas. Dan keempat, konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk dan memilih yang terbaik dan dengan harga yang paling sesuai. Dampak negatif dari e-commerce yaitu bisa menimbulkan kerugian yang tak terduga jika terjadi gangguan dari sistem ataupun dari faktor manusianya. Yang kedua, meningkatkan sikap konsumtif di masyarakat. Dan yang ketiga, jika keamanan
privasi e-commerce tersebut kurang baik, maka bisa jadi ada orang yang mencuri data-data pribadi setiap pengguna e-commerce tersebut untuk disalahgunakan. Bagaimana Syarif, apakah bisa dimengerti? Iya, bisa dimengerti. Tapi mau tanya lagi tentang solusi dari dampak negatif tersebut bagaimana? Ya, itu ada pertanyaan tambahan ya. Silakan ditanggapi. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Syarif. Jadi, jika misal yang ketiga, dampak negatif yang ketiga yaitu keamanan privasi e-commerce tidak baik, pihak e-commerce bisa menyewa orang untuk meningkatkan sistem keamanannya agar tidak mudah untuk diretas oleh orang lain. Dan sama halnya dengan jika adanya gangguan sistem dari e-commerce, pihak e-commerce harus memiliki server yang mampu menampung seluruh masyarakat dari berbagai penjuru agar tidak terjadi gangguan yang dapat menimbulkan kerugian tersebut. Dan untuk yang terakhir, solusi untuk meningkatnya sikap konsumtif, kita harus bisa menyesuaikan budget kita dengan apa yang kita beli. Kita harus tahu diri, jangan terlalu banyak membeli barang jika barang tersebut dinilai tidak terlalu penting atau tidak sangat dibutuhkan pada saat itu. Bagaimana, apakah sudah bisa dipahami? Ya, pertanyaannya, siapa yang di HP-nya nggak ada e-commerce? Yo, siapa? Kok senyum? Kok pada senyum? Ayo, siapa yang di HP-nya nggak ada e-commerce? Pada senyum-senyum semua berarti ada kan? Siapa sih yang nggak pernah belanja online sekarang? Apalagi anak milenial yang masih suka pergi ke toko. Kalau ke toko, ke mall mungkin masih oke lah ya, masih suka ya. Tapi untuk saat ini mungkin ya habit itu sudah mulai berubah kan? Nah, sudah pada tidur aja, yang penting ada paket gitu ya. Langsung udah tinggal di depan rumah ngambil paketan gitu ya, di depan pagar udah ada paketan dari kurir seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu memang ya merubah gitu ya, merubah tatanan sosial ya, apalagi ditambah pandemi kayak gini, ya udah semuanya di depan laptop, semuanya di depan HP gitu ya. Jadi moving itu akan semakin berkurang gitu ya. Makanya sekarang rebahan gitu. Tapi kalau menurut saya kerja di rumah itu enak nggak enak ya? Atau kalian juga tugas sekolah di rumah enak nggak enak? Nggak enaknya bisa jadi ini belum ketemu ya sama teman-temannya ya? Udah ketemu apa belum? Belum, Bu. Secara live ya, bukan virtual loh ya. Belum, Bu. Ya belum kan? Ya. Bisa jadi hubungan sosial itu beda ya. Saya rasa secara psikologisnya tingkat keeratan atau mengenal lebih dalam itu beda gitu. Ya, itu secara psikologis. Kemudian ya secara komunikasi juga ya kayak gini. Kamu kan juga nggak tahu saya secara langsung, saya nggak tahu kamu secara langsung, cuma berhadapan dengan laptop gitu ya. Ya secara virtual gitu ya. Terus itu tadi ya merubah yang namanya tatanan kehidupan sosial pastinya, yang biasanya beli di toko ya. Jangan-jangan sekarang yang penting online gitu ya. Saya nggak munafik gitu ya. Saya juga anak yang biasanya belanja, orang yang biasanya belanja ini ya online gitu ya. Apa-apa nyari hal-hal kecil aja kadang di online aja gitu ya. Males harus ke toko misalnya agak jauh juga nyari-nyari gitu. Apa sih yang nggak ada gitu ya. Makanya saya tanya, ada nggak yang nggak punya e-commerce? Masih percaya
ya ada aja, siapa tahu ya orang tua kalian gitu ya. Ada yang nggak punya e-commerce ya, karena udah agak beda generasi, kecuali kalau orang tuanya masih muda, masih gaul gitu ya. Tapi kalau orang-orang ya lumayan sepuh gitu kan, kalau nggak lihat barangnya gitu ya, ini kan masih kurang lega gitu ya. Nah, sudah berubah gitu. Jadi teknologi itu sangat merubah tatanan kehidupan. Ya tantangannya balik lagi, tantangannya adalah yang pertama tadi ya di human-nya sendiri pasti gitu ya, lingkungannya, sosial pastinya, terus ya itu tadi pasti ini harus mengikuti hukum. Makanya ilmu sosial, ilmu yang kita pelajari saat ini kan ilmu sosial ya, bukan ilmu eksak gitu ya. Ya itu tadi dinamis ya, cenderung dinamis seperti itu. Jadi ya bisa jadi hari ini besok beda gitu ya. Akan berbeda seperti itu ya. Kayak berita banyak ini ya, seperti CEO Amazon misalnya, dia memutuskan untuk resign gitu ya. Nah, Amazon itu kan dia bisnis online ya. Berita kayak gitu ya itu akan sangat berdampak pada aktivitas bisnis Amazon saat itu. Ya, salah satunya juga melepas saham, kemudian dia juga pergantian CEO itu akan berdampak dinamis juga gitu ya dengan bisnisnya. Pasti ada program-program yang digunakan Amazon itu, yang diterbitkan Amazon itu juga akan mengikuti kebijakan dari CEO yang baru seperti itu. Ya, pasti merubah lah. Ya tanpa kalian sadari atau mungkin kalian sadar tapi nggak bisa mengekspresikan seperti itu. Gitu ya. Makanya kalau kita bicara digital business ini menarik lah. Tapi masih kenalan dulu, nanti setelah UTS akan banyak hal yang akan kita gali gitu ya. Oke, lanjut. Saya akan menjawab dari pertanyaan Della, yaitu di era revolusi ini apa saja keterampilan yang diperlukan atau diasah. Di era saat ini, seseorang harus memiliki keterampilan di mana keterampilan tersebut tidak dimiliki oleh mesin. Salah satunya yaitu complex problem solving, di mana kemampuan tersebut untuk berpikir jernih dan mendalam dan dapat mengidentifikasi suatu masalah dan memberikan solusi. Yang kedua, critical thinking, kemampuan berpikir kritis dan memberikan feedback yang disertai alasan logis. Yang ketiga, creativity, yaitu kemampuan untuk menemukan sesuatu yang unik dan original. Yang keempat, people management, kemampuan untuk mengolah orang termasuk kemampuan leadership. Yang kelima, coordinating with other, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain baik di dalam maupun luar tim. Yang keenam, negosiasi, kemampuan untuk melakukan negosiasi dalam aspek pekerjaan walaupun sulit dilakukan. Seperti itu, apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Oke, ya jadi memang menurut World Economic Forum gitu ya, selain critical thinking ya, kemampuan ini yang harus kalian pegang gitu ya. Jadi untuk saat ini ya tidak hanya nilai di atas kertas, misalnya IPK, biasanya mahasiswa itu cenderung dia mengejar nilai IPK yang tinggi. Bagaimana untuk soft skill ya? Soft skill tadi seperti disebutkan, misalnya leadership, kemudian negosiasi, komunikasi ya, kemudian dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini harus kalian pelajari ya. Kemudian cara berkomunikasi dengan orang, bicara dengan anak muda, sebaya, orang tua gitu kan pasti berbeda ya, kolega misalnya. Nanti kalau sudah bekerja mungkin akan terasa gitu ya. Ya sama seperti saya, Bu Rere dulu ya awal-awal jadi dosen ya masih kaku gitu ya, tapi ya tergantung dosen juga ya. Karena dosen itu kan juga suatu media gitu ya. Kalau dia tidak bisa menyampaikan, tidak bisa berbicara ya, apalagi dia juga tuntutannya juga cukup tinggi gitu ya, tidak menambah pengetahuan yang cukup luas gitu ya, akan ketinggalan gitu ya. Nah,
ini yang harus saya sampaikan bahwa memang benar gitu ya, menurut World Economic Forum gitu ya, the top 10 skill gitu ya, you must have gitu ya. Yang pertama tadi ya, apa? Analytical thinking ya, critical thinking. Critical thinking itu gimana? Ya, contoh sederhana misalnya tugas yang Bu Rere berikan gitu ya, tidak hanya not only presentation gitu ya, but yaitu tadi kamu bisa mengeksplor gitu ya, kayak misalnya kemarin bisa memberikan video atau misalnya bisa kamu buat sendiri videonya misalnya, atau artikel, tidak hanya sekedar artikel, kamu mungkin bisa memberikan tanggapan ya. Seperti tadi sebenarnya nggak apa-apa kamu mengutip dari artikel, tapi bagaimana tanggapan kamu itu bisa kamu tambahkan seperti itu ya. Jadi saya bisa mengukur anak ini nggak hanya sekedar mengcopy paste gitu ya, tapi memahami gitu. Terus apalagi kompleks problem solving, permasalahan ya. Sekarang itu pasti banyak. Contoh misalnya gini, kita bekerja gitu ya. Atau bekerja kelompok lah ya, di kalian itu kan pasti ada pembagian tugas gitu ya. Terus habis itu ada tantangan tersendirinya. Ini gimana nih? Apa ada tugas dari Bu Rere buat presentasi, belum lagi ada tambahan untuk membuat video, belum lagi ada tambahan untuk menyajikan misalnya tadi ya tambahan artikel atau video gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu ya kita nggak boleh egois gitu ya. Caranya gimana? Itu tadi butuh yang namanya apa? Negosiasi dan koordinasi ya, pembagian tugas misalnya seperti itu. Itu kan salah satunya ya. Ya sebenarnya dalam berkelompok itu akan saya nilai gitu ya. Jadi anak ini bagaimana bisa nggak menyelesaikan hal kecil misalnya. Nanti kalau dalam bekerja ya seperti itu, ada yang kita itu bekerja sendiri ya individual, ada yang teamwork ya. Tapi untuk sekarang banyak sekali yang teamwork. Nah, kalau sudah teamwork itu nggak boleh egois. Nah, ya kan? Jadi emotional intelligence ya. Emotional intelligence itu juga penting. Bagaimana kita menghadapi misalnya itu tadi pembagian misalnya, aduh aku kok dapat banyak, itu kok dapat sedikit misalnya. Ya karena misalnya yang dapat banyak itu lebih paham daripada yang dapat sedikit gitu ya. Belum lagi nanti kalau misalnya pas deadline gitu ya, waduh besok nih dikumpulin ya. Sama kayak Bu Rere nih ya, besok misalnya deadline, ya memang besok deadline gitu ya, ada kerjaan gitu. Ya harus menyelesaikan mengajar, ya harus menyelesaikan ABCD gitu ya, harus diselesaikan gitu ya. Tapi tinggal bagaimana manajemen waktu ya, emotional technology ya, kalau merasa lelah, capek, istirahat seperti itu. Kemudian nah ini apa? Kalian dituntut untuk detail ya. Jadi hati-hati ya sama seperti nanti saya biasanya kalau ngoreksi itu akan saya lihat anak ini benar-benar atau kelompok ini benar-benar hanya sekedar presentasi yang penting tugas saya selesai, atau memang memperhatikan setiap bab yang saya berikan dia paham nggak gitu ya. Misalnya, gitu ya. Jadi misalnya dalam rangkaian penggunaan kata, misalnya itu harus detail. Kalau misalnya soal hitungan itu paham nggak alurnya seperti itu ya. Jadi harus detail seperti itu. Dan paling tidak kita harus ini ya, harus memiliki juga self confident ya. Jadi percaya diri itu penting ya, tapi jangan lebay, ya kan? Ya, bedakan orang yang percaya diri dengan elegan dengan orang yang, mohon maaf gitu ya, percaya dirinya over, akhirnya dia pengen viral gitu ya. Misalnya kan sekarang kan kayak gitu. Lah ini harus diperhatikan gitu ya. Percaya diri itu bagaimana? Misalnya ya kayak gini, latihan presentasi gitu ya. Kan nggak mungkin kan? Ini kan ngomong semua, ya kan? Ya kalau misalnya kalau nggak dipaksa untuk ngomong semua, pasti kan tunjuk-tunjuk. Udah kamu aja, misalnya kayak gitu. Ya dengan percaya diri gitu ya, apalagi kalian bisa menjelaskan dan dibiasakan sebenarnya kalau di kelas biasanya saya nggak boleh baca buku. Ya paling nggak kamu nggak hanya terpacu dalam slide itu, tapi kamu bisa mengeksplor ya dengan membawakan. Ya, ini kan salah satu bentuk juga self confidence dan juga komunikasi. Ya, bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada teman-temanmu paham, teman-temanmu respect, berarti kamu bisa membawa suasana seperti itu. Oke, kemudian kamu juga harus ketika ada suatu problem itu juga harus ada alasan, misalnya menolak ya, ketika dikasih kerjaan kamu menolak, apa alasannya? Ya pokoknya aku gak gelem, itu bukan alasan yang baik.
Ya, harus ada alasan yang jelas ya dan jujur, itu penting ya. Kejujuran saat ini itu penting. Ya, banyak sekali tugas gitu ya, kita harus dibagi gitu ya. Misalnya saya nggak bisa karena saya sudah mengerjakan yang ini, saya bertanggung jawab yang ini. Ya sudah, jujur aja. Nggak usah menghindar karena nggak ingin dikasih kerjaan. Ya, itu penting. Itu ada alasan yang jelas, itu belajar dari seperti itu. Terus leadership dan social influencer. Ya. Jadi influencer itu juga cukup penting saat ini gitu ya. Leadership juga penting gitu. Leadership ya contoh misalnya saya kasih tugas, saya kan kemarin nunjuk ketua kelas. Saya tuh sebenarnya juga ingin tahu anak ini gimana jadi ketua kelas, tanggung jawab nggak sama kelasnya gitu. Ya. Nah, seperti hal-hal kecil seperti itu saya bisa menilai gitu. Oh, anak ini ternyata cuek sama temennya. Oh, anak ini tanggung jawab nih ya. Dia kalau disuruh misalnya ya diperintah sama dosennya, dia juga bisa menjadi mediator, itu ngerti gitu ya. Cepet tanggap lah. Itu salah satu bentuk leadership. Itu yang harus kalian miliki untuk saat ini ya. Mengambil keputusan itu juga suatu bentuk leadership. Kamu menolak atau menerima sesuatu itu juga dalam bentuk leadership ya. Seperti itu. Kemudian kamu juga memberikan, atau biasanya temannya itu bisa memberikan pengaruh positif misalnya. Ya, ayolah jangan kayak gini. Gimana kita mau dapat nilai A kalau kamu cuma presentasi seadanya gitu kan, yang penting tuh menuin tugas, yang penting aku aktif. Saya paling nggak seneng kayak gitu, jujur ya, paling nggak seneng. Tapi apa namanya, saya ingin tahu gitu ya, kamu kalau misalnya gini, oke, saya hari ini punya target, saya bertanya, tapi pertanyaan saya harus excellent gitu ya. Terus kamu memberikan suatu pengaruh ke temenmu yang nggak pernah tanya, nggak pernah aktif. Ayolah, kamu masa nggak pernah aktif, kamu pengen dapat nilai A kan gitu ya. Itu kamu paling nggak di kelas itu menjadi wadah gitu ya untuk mengeksplor gitu ya, untuk kamu aktif gitu. Kamu bisa ngajak teman-temanmu yang kamu udah kebablasan aktif gitu ya. Biasanya kan saya kalau anak yang cukup aktif biar nggak itu tok gitu, yang lain biasanya gitu ya. Itu kamu harus bisa memberikan support. Berarti kamu bisa memberikan yang namanya social influence. Makanya sekarang kan banyak sekali influencer gitu ya. Tinggal influencernya tuh negatif atau positif. Kalau positif, orang itu akan cenderung senang. Ya, orang itu akan termotivasi. Ya, itu penting banget buat saat ini kayak gitu. Ya, tapi juga harus dilihat juga ya, kalau menurut saya latar belakang itu juga penting ya. Jangan sampai terjerumus juga. Nah ini, creativity, originality, and initiative. Kamu kreatif, usahakan ya, nanti kan di habis UTS kita belajar ya, merencanakan suatu produk sampai ada produk digitalnya gitu ya. Kamu buat aja sekreatif mungkin gitu ya. Ya, tapi tetap harus original gitu ya. Saya harap ini benar-benar produk kalian gitu ya. Ya syukur-syukur nanti bisa dikembangkan gitu ya. Syukur-syukur memang mendapat penghasilan. Dan paling enggak inisiatif. Inisiatif itu artinya kalau ada kekurangan kamu bisa tanggap untuk membenahinya, seperti itu. Dan kamu selalu melakukan inovasi. Ya. Ya, jadi itu ada 10 skill menurut World Economic Forum yang harus kalian perhatikan. Ya, yang pertama kamu enggak cuma kritis, tapi kamu juga bisa menganalisis. Kamu juga bisa memecahkan masalah. Ini tadi, kamu juga aktif belajar. Ya, contoh saat ini kayaknya apa sih yang diterangin Bu Rere saya nggak mudeng. Kamu pelajari lagi. Ya, mungkin ada rekamannya ya sekarang, atau mungkinnya kamu ingin explore ya di media yang lain, di YouTube atau baca buku itu boleh gitu ya. Nah, harus active learning and bagaimana belajar yang baik. Misalnya, Bu saya kesulitan belajar online gitu ya. Ya kamu diskusi, tanya teman kamu, telepon misalnya, meskipun nggak bisa ketemu secara langsung, kalau deket ya ketemuan belajar ya. Jadi pembelajaran itu belajar ya, itu selalu harus kalian terapkan. Itu tadi ya, kreativitas, kemudian kamu juga harus belajar untuk lebih detail, emosinya ya, dijaga. Terus habis itu juga belajar untuk mencari alasan yang tepat ya dengan kejujuran. Terus leadership juga belajar. Nah, di sini presentasi juga mempelajari kamu untuk saling berkoordinasi dan komunikasi dengan baik dan benar. Jadi manfaatkan di kelas ini, manfaatkan gitu loh ya. Paham ya? Next. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Tarisa Dewi dengan NIM 4056 kelompok 1. Pertanyaannya,
apa yang menjadi tantangan dan peluang bagi perbankan dalam revolusi industri? Era digital banking atau kemajuan teknologi di industri perbankan dan keuangan menjadi peluang bagi perbankan di Indonesia untuk Halo, keputus ya? Halo, keputus ya? Iya, Bu. uang ada yang bisa menggantikan mungkin. Putus-putus Bu suaranya, Bu. Udah. Saya ulangi lagi ya, Bu. Ya. Era digital atau kemajuan teknologi di industri perbankan dan keuangan menjadi peluang bagi perbankan di Indonesia untuk lebih berinovasi, memberi layanan kepada nasabah. Inovasi itu dibutuhkan untuk menyikapi persaingan seiring pesatnya pertumbuhan teknologi keuangan atau vintage. Di industri keuangan sendiri, sudah ada berbagai uang elektronik yang dimaksudkan untuk mempermudah berbagai kegiatan manusia sehari-hari. Adapun dampak positif masuknya era industri pada bidang perbankan dan keuangan, yaitu tingkat inklusi teknologi digital, sehingga kreativitas, inovasi, efisiensi, dan produktivitas dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat terselenggara dengan tingkat keamanan yang tinggi. Untuk tantangan sendiri, teknologi internet yang semakin maju tidak hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia, tetapi juga telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan transportasi secara online. Perubahan perilaku konsumen ini menuntut perbankan untuk lebih adaptif dengan teknologi digital, karena jika tidak, maka perbankan akan ditinggal dan hanya mempengaruhi beragam pola hidup masyarakat dunia, termasuk industri perbankan. Terima kasih. Apakah Tarisa ada tanggapan? Sudah cukup, terima kasih. Kalau di perbankan, apalagi perbankan itu kan salah satu instansi gitu ya yang dekat dengan masyarakat juga gitu ya. Nah, ini juga harus mengikuti pastinya terkait dengan perkembangan teknologi. Yang mungkin bisa kita rasakan adalah kita transaksi bisa melalui mobile banking atau internet banking misalnya, ya kan? Ya, ini harus sejalan ya kalau misalnya mengeluarkan produk baru, perbankan juga balik lagi, security-nya gimana nih? Gitu enggak? Aman nggak ketika saya menggunakan mobile banking atau internet banking. Bahkan tadi pagi saya baca, mohon maaf, saya baca ada kejahatan orang gitu ya, pembeli gitu ya, berpura-pura sudah mengirimkan yang namanya bukti screenshot m-banking gitu ya. Sama gitu, hampir sama ya. Wah, sampai persis wes bentuknya. Ya cuma ada sesuatu yang bisa dilihat berbeda gitu ya. Jadi autentifikasinya itu pasti agak berbeda gitu ya. Meskipun secara sekilas itu ya sama gitu ya. Nah, tadi juga dijelaskan gitu ya. Lah, ini hati-hati. Kadang mungkin orang oh iya sudah transfer, ini ya bukti transfernya gitu ya. Ya sebagai orang yang cerdas ya jangan percaya gitu aja. Harus dilihat di mana, di mutasi, paling enggak di mutasi perbankan seperti itu. Ya. Terus ada lagi kejadian kalau nggak salah di perusahaan kemarin itu Bank Maybank yang lucunya itu uangnya itu tiba-tiba hilang ya. Uang nasabah itu hilang gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri gitu ya bagi yang namanya bank gitu ya. Mungkin ada hacker gitu ya. Jadi kalau di perbankan gitu kita juga harus memastikan bahwa bank itu punya tingkat keamanan yang tinggi seperti itu. Karena ya kita kan istilahnya titip harta kita ya.
demi keamanan kan nggak mungkin ya. Mungkin kalau orang, saya nggak tahu ya, mungkin ada orang-orang desa yang uangnya masih di bawah kasur, mungkin masih ada gitu ya, ratusan juta bisa dia tidur sama bank gitu ya, sama uang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang sudah terbuka gitu, pasti ya uang itu akan dititipkan ke bank gitu ya. Tapi kalau nenek saya aja masih nyimpen duit di bawah bantal, serius gitu ya. Ya dia masih bayangin masih duitnya itu masih ada gitu ya di lemari, di bawah bantal misalnya seperti itu. Tapi ya sebagian pasti ya ya sebagai anaknya ya harus ngasih pengertian bahwa tingkat keamanannya kan ya beda dengan di bank gitu ya. Harus paling nggak itu dipahami seperti itu ya. Resiko dari perbankan gitu ya, selain resiko kredit, resiko bunga mungkin saat ini ya resiko teknologi itu ya nyata, karena masih banyak orang-orang itu apalagi bermain dengan uang itu masih cukup banyak sekali. Nah ini harus ngikutin kayak gitu. Next. Ya Bu, pertanyaannya sudah dijawab semua. Ini langsung bisa ditutup. Boleh. Sudah dicatat semua ya? Sudah Bu. Ini ntar jawab pertanyaan itu dikirim di MMP, format Word atau PDF Bu? PDF aja ya, biar enak ya. PPT-nya udah dikirim? Sudah Bu. Ini pertanyaannya beserta jawabannya atau pertanyaannya saja? Pertanyaan sama jawaban dong. Oh ya Bu, terima kasih. Cukup sekian dari presentasi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah absen semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Sayyidana masuk? Masuk nggak Sayyidana?